orang yang pernah sakit ya, tetap yang paling bagus minum air putih secukupnya, jangan berlebih ya, sampai itu keluarnya batu ya, sampai ada yang dilesetkan pecah baginya, macam-macam penyakit kencing batu, ada lagi kencing manis, sama kencing manis juga dari makanan, ada lagi apa, darah tinggi, makanan juga. Makanya kata Nabi, sumber penyakit semuanya sebenarnya dari perut, jadi semuanya dari makan. Tapi kemarin saya pernah dengar ya, belum lihat keterangannya, katanya tuh Habib Lutfi kayaknya Nabi dan agama kalau makan nggak bareng minum kuat. Jadi makanannya itu kecerna dulu sama kita, jangan dicampur air. Kalau kuat sejam, kalau kuat. Beliau juga karena dilatih dari 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, sampai akhirnya kuat satu jam. Jadi nggak bakalan sakit, insya Allah. Kencing manis enggak, darah tinggi enggak, kolesterol enggak, macam-macam penyakit sumbernya mah dari perut. Dan kita kan makanan sekarang kayak gimana coba ya? Juga macam-macam. Lagi tidak minuman, udah haus, teguh, beli, baratnya, jangan macam-macam dicampur aduk. Udah ada sekarang kopi soda, lihat saya, saya tuh kopinya juga perih dengan soda. Iya kan? Ada nggak, betul nggak? Saya belum nyobain. Ada kopi soda, ya, udah macam-macam orangnya. Makanya penyakitnya juga makin banyak. Yang aneh. Ya, tapi habis sering ngomongin yang hadis Nabi ya. Ketika banyak penyakit berarti umat Nabi itu udah berani maksiat terang. Cuma maksiat ngumpet sekarang mah open BO. Apalagi apa di medsos udah dibuka semua. Dulu mah ngumpet, dulu mah malu, sekarang mah bangga. Malah yang benar itu jadi malu sekarang mah. Ya, orang benar itu jadi baik zamannya. Dulu mah orang yang benar itu yang pantas ya. Yang salah itu malu. Sekarang balik. Dulu dari kepalanya sampai ke bawah. Ya kan? Pembohong yang biasa aja sekarang. Janji tinggal janji. Kenyataannya udah kita kalau melihat perempuan dia ambil kemaluannya jelas. Di rumah yang mengajar-ngajar perempuan laki, sekarang rebutan perempuan ya. Itu jadi hadda kisah ahwalu ya, dibulak balik sama Allah. Ya sampai ntar matahari juga nggak terbit dari timur. Ya, itu apa namanya, awal kehancur. Ya, nah saya nggak bahas itu ya. Jadi yang keluar dari kubur atau dubur najis itu hukumnya wajib cebok. Contoh di sini walau nadiran, walaupun langka, kama jidid, kayak madi, kemarin sudah bahas kan, ada madi, ada wadi. Ingat ya, di patokan hidup itu. Kalau kita ngaji, kata guru saya, selama hidup pasti kepake. Adapun sekolah nggak jaminan. Belajar akuntansi apa belajar masih jadi akuntan? Nah, belajar ekonomi ujung-ujungnya mah jualan bakso. Saya belajar otomotif belum tentu buka bengkel, maka malah buka restoran. Dan saya pegang busu, dia pegang daging, ini nyambung. Ya. Tapi kalau ngaji bab sholat, ngaji bab cebok ini jangan disangka nggak ada rahmat ya. Kita itu bersyariat itu ngikutin kanjeng Nabi, jadi ada rahmat nggak? Ada, ya. Itu apa? Kalau maulid, ayatnya
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad yakin telah ada fi rasulillahi dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah, contoh hasanah yang berarti Nabi itu kalau ngomong kita kalau sekolah prototype, contoh. Buat siapa? Liman kana yarjullah. Ini syaratnya. Buat orang yang ngarepin rahmat Allah. Jadi kalau orang yang nggak ngarepin rahmat Allah, bagus, sudah cocok, bentrok. Melihat syariat itu enak, bukan doyan, enak. Sebab nggak cocok sama nafsunya. Bayang tidur suruh sholat, kan? Bayang main malah ngaji, enak. Nggak enak nafsunya. Tapi kalau pengen rahmat Allah, enak. Walaupun secara nafsu nggak enak, tapi secara ketenangan jiwa ya, akliyah itu bakalan nimbulin enak. Kalian bisa sih. Kalau pengen rahmat Allah, ikutin Nabi, nggak ada contohnya. Mulai dari cebok berjatuh, ya kan? Di sekolah ada bab cebok, ada cebok, ya, ngeden, jongkok, ada. Saya nggak pernah ngeliat, pengarang itu nggak ada. Bab cebok ada ya. MTS lalu bab apa namanya fikih, ada. Tapi ada bab cebok. Fikihinya fisika ada bab cebok. Tapi ikutin Nabi bersih nggak? Ada Nabi pakai tisu. Tisu kan dari barat, itu kan yang jadi acuan sekarang orang, Pak. Nabi pakai tisu nggak? Pakai air, pakai batu. Bersihan mana tisu sama air? Ibu? Keringetan, patah kan paling senang keringat. Ayo. Kena pakaian dalam, aduh, bubar, dungkan pokoknya. Ya kan? Berarti Nabi ngajarin bersih, rasa higienis. Ya kan? Jarak, jongkok, bukan duduk. Mohon maaf kan, di luar bahkan walaupun sambil duduk kalau baca koran, kita enggak Nabi. Justru jangan lama-lama, ayo cepet keluar. Betah di WC ngaji bawa HP. Kita tinggal ngaji bidaya, pakai sendal jepit, dunia-dunianya, tutupin kepalanya, biar setannya masuk. Ini mas setan diajak main kalau nanti. Jemplung HP-nya ya. Ya, udah ada aturannya, ya. Jalannya dia nggak ada, kita nggak ada itu ya. Hanya Nabi udah ngatur semua. Jadi dimakan yarjullah buat orang yang ngarepin rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau pengen dikasih sayang Allah ya itu Nabi. Wal yaumal akhirah, dan balasan nanti yaumul akhir. Ada kan hari akhir? Sekarat kita menanti di dunia, terbangkit lagi. Itu namanya yaumul akhir. Wa dzakarallaha katsira. Kalau pengen banyak ingat sama Allah, ikutin Nabi. Nabi itu orang yang selalu ingat sama Allah, nggak pernah putus. Berarti kalau ngikutin Nabi itu kita zikir. Emang nggak penting zikir? Paling penting itu zikir. Fadkuruni azkurkum. Kalau lu semua ingat sama gua, kata Allah kasih tahu, gua juga ingat sama lu. Dan paling enak hidup itu diingat sama Allah. Ingat sama nyayang enak kan? Gimana, udah makan belum? Udah minum belum? Udah bobo belum? Kita ingat sama nyayang, ya kan? Dilupain sama yang pusing. Mana sih nyayang? Apalagi diingat sama Allah. Ingat hidup, mau berangkat, bismillah.
Biar nggak kecelakaan, nggak dapat musibah, hati tenang, ya. Jangan lagi mabok juga, nyungsep juga. Ya, makanya Nabi itu jadi uswatun hasanah. Terserah itu mengatakan jelas judulnya liman kana yarjullah. Karena mungkin kuntum tuhibbunallah. Benar gak cinta sama Allah? Sewajarnya kan manusia cinta sama Allah itu. Orang yang ngasih itu siapa? Bukan orang tua, sabar dia doang, hakikatnya Allah. Bukan orang tua jadi sabar di. Ini Ustaz kata beli-beli. Kalau nonton, ya ada dia kan dosen, ada mahasiswinya, di fotonya foto artis Korea bisa suka ngelewat kalau nonton apa sudah ada satu terus jelek-jelek artis militan dia orang kasar orang lain orang Korea kan abus kenapa lagi kudunya foto bapak lu orang kasar emang pernah dia nganterin ke sekolah emang pernah dia ngebiayain lu dulunya apa foto bapak lu yang ngurusin lu dari kecil bapak lu kenapa waktu Korea ada contoh ingat jasa orang tua jasa Allah berarti gimana gak bakal dihitung makanya Nabi habis ngelakuin apapun pasti hamdalah bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana alhamdulillah itu lagi habis makan alhamdulillahilladzi at'ama ya Allah alhamdulillah saya dikasih makan terus pakai baju alhamdulillahilladzi kasani hadza terus kaca ada semuanya hak bualannya banyak sampai alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kata Nabi kalau dibaca pagi 3, sore 3 nggak bakalan melarang. Pendek kan? Tapi malasnya alhamdulillah ya. Ini bilang ada itu alhamdulillahirabbil alamin. Ya itu kan dengan Nabi Adam. Ini di mana di dunia saya berdiri baca itu baca. Pagi-pagi baca alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ya Allah segala puji hanya milik Allah Tuhan seluruh alam hamdan saya muji sama Allah dengan pujian yuwafi mudah-mudahan ini pujian cukup ni'amamu buat ngebalas syukur nikmat-nikmat Allah bisa nggak hitung nikmat Allah? Bisa. Ditambahin lagi kata-katanya wa yukafi'u mazidah mudah-mudahan hamdalah saya muji saya cukup mazidah tambahan nikmatnya. Masih ingat hadis Nabi afdhalud doa alhamdulillah paling afdolnya doa itu alhamdulillah. Kami malas ngedoa udah banyak ya alhamdulillah syukur tapi nikmat yang ada tetap yang udah ada tetap nih yang belum ada datang wa yukafi'u mazidah. Berarti kalau ngedoain pasti baca nggak? Baca alhamdulillahirabbil alamin. Kalau hamdan syakirin hamdan na'imin saya nggak tahu itu ya yang ada langsung hamdan wafi ni'amahu. Kalau guru kita diganti itu ya domirnya bukan domir ghaib tapi domir mukhatab alhamdulillahirabbil alamin hamdan wafi ni'amaka wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa li'azimi sultan. Maksudnya apa diganti kata ya supaya kita ngerasa lebih dekat. Kalau ni'amahu kan goib engkau apa dia tapi kalau ni'amakan nikmat kayak lagi mau
ngobrol di depan. Ya Allah, terima kasih Tuhan saya. Hanya kalau doanya ngelamun. Kalau cuma hafalan doa, bukan. Doanya khusyuk. Doa itu berasa enak itu kalau tahu artinya. Kalau cuma hafalan, apa? Hati kemana doa apa? Ya nggak ada khusyuknya, tapi kalau khusyuk, alhamdulillah, amin. Ini yang brengsek ada makmum ya, yang duluan selesai. Ya kan? Udah masih pengen panjang tapi makmum pengen lama. Alah bersih kok tetap. Disuruh doa nggak mau. Kan? Jadi lazatnya itu doa ketika tahu artinya dan hati ya apa ya sami ya basir. Allah itu mendengar gak? Dengar ya basir. Lihat kita lagi bagaimana, kondisi kita bagaimana. Hajatuna ilaika kadir wa anta alamun bina wa basir. Ya Allah melihat. Kudu khusyuk, makanya ada cara doa. Jangan sembarangan itu sana lupa ya. Dah balik kamadiin kayak air madi kalau lagi kuat apa syahwat keluar ke madi. Wawadiin kalau capek keluar wadi. Fakharaja bihi tahir keluar dari kata-kata najis at-tahir yang suci kan mani kayak air mani. Kalau air mani wajib gak? Fayundabu ya, disunnahkan al-istinja'u cebok minhu dari keluar air mani atau tahir. Furujan min khilafi man aujabahu. Kenapa jadi sunnah? Karena keluar dari perbedaan ulama yang mewajibkan. Ada ulama ngomong tetap wajib, udah jangan ribut, sunnah aja lah. Kalau sudah sama-sama cebok, walaupun nggak berantem, enggak, maka wajib. Itu kan tentang ya damai aja, sama-sama cebok, gitu. Itu namanya al-khuruj minal khilaf mustahabun. Itu kalau beda dia begitu, keluar dari khilaf hukumnya sun, ya. Tuh kayak misalnya kalau ntar kalian keluarga ya, kalau berkeluarga, ini mah hukum aja. Pengen 2 ronde, pengen 3 ronde, naik lagi. Itu sunnahnya cuci dulu kemaluannya, wudu lagi, wudu dulu, ya. Bukan ada adabnya sebenarnya, sampai sholatnya ada. Jangan busak duduk kayak upacara. Begitu, ya. Kalau pengen hasilnya bagus, semua ada tata caranya. Sampai ke salamnya ada. Pusat-pusatnya ada. Ada semua, ya ada kitabnya. Ya, kalau pengen hasilnya bagus. Ya, jangan sampai naik bini dibarengin sama setan. Dan anaknya separuh setan, separuh ini benar saya ngomong, kitabnya begitu. Setiap pekerjaan kita kalau nggak zikir sama Allah dibarengin setan, kan? Naik motor kecelakaan, takut setan. Kan sering kan ada yang waduh tol nemuin kuda kebo lewat, udah gimana? Takut gak ada makhluk Allah yang macam-macam. Makanya berangkat doa, wudu, biar selamat. Saya sering ngomong kadang-kadang manusia ada yang ego. Nah, bisa beribet. Tapi udah kecelakaan aja baru, ya, gua nggak doa, ya, kuliah ya, telat bang. Kejadian baru ngomong. Dulu udah ngomong dari wudu, semua. Mau berangkat kerja, mau sekolah biar berkah, wudu. Ya, itu hadisnya keras, ya, sahih. Kalau kamu kena musibah, kamu nggak punya wudu, jangan suka nyalain orang, salah diri sendiri. Nah, ada orderan nih, mau ada meeting, ketemu klien, wudu, bismillah berangkat. Sering cium sama bini, cium dulu, baru wudu.
Orang Buddha memang. Kan sudah ada cerita-cerita dulu. Ya udah cerita cium aja tuan. Habis itu dulu baru berangkat. Diakalin aja dunia lah. Yang penting berangkat punya haji nih. Dari wudu. Syekh Abdul Qadir itu 40 tahun selepas gimana perangkatnya? Ya kita sekuat kita kayak walaupun biasa bagaimana. Sekuat kita usaha punya wudu. Ya, semua syariat Allah punya sir, punya as. Makanya orang yang pegang syariat pernah nggak apes? Saya tanya. Ada nggak orang yang ikut syariat Allah apes? Ayo cari. Ada nggak orang yang menurut amal Allah sama Nabi apes? Ada nggak? Ada juga kebalikannya, ya kan? Yang nggak ikut nama Allah sama Nabi malah apes. Matanya awalnya senang, awalnya doang, dia begini. Tapi yang ikut syariat nggak ada. Dan coba cari satu apa nggak ketemu. Kalau ikut syariat Allah, syariat yang enak, ya. Tadi apa namanya wajib cebok kalau yang keluarnya najis pertama syaratnya. Yang kedua walau wasa mahalla furujihi. Talus juga apa talus ya? Berantakan. Itu najis berantakan mahalla furujihi ke tempat keluarnya najis. Maaf ya. Kalau kita kencing, dan itu kencingnya berantakan di sini di hasyafah. Ya, nggak ada yang rapi, selang kali busuk. Pasti ngotorin sekitar, apalagi buang air besar. Duduk lagi, udah lama. Ya kan? Sekarang kebanyakan WC-nya WC dulu, yang jongkok ada jarang. Apalagi yang gemuk, sapu. Walau wasa mahala ini itu kotoran yang keluar ngotorin tempat keluar. Ya, jadi yang pertama najis itu apa namanya yang keluar. Yang kedua yang keluarnya ngeberantakin tempat apa namanya tempat keluarnya najis. Ya. Fala yajifu min jafin. Maka nggak wajib itu cebok min jafin kalau najis yang keluarnya kering. Tadi keluar apa yang keringnya? Keluar coklat basah. Kering apa? Begitu ngeden keluarnya biji kopi. Bisa. Kering, basah juga enggak. Paham kering? Kotoran kalau kering gimana? Ya paham lah ya. Kan kalau basah ya ketahuan ada bekasnya. Kalau kering sama sekali nggak ada bekas. Kalau emang kering itu nggak wajib. Mau yang keluar apa saya bingung. Ya keluar emas kali. Apa mutiara? Ya kalau itu kering nggak wajib. Bal yukrahu bahkan makruh minarri. Cebok dari habis kentut cebok misalnya cebok itu malah makruh. Angin mah ya angin kering nggak? Kering angin doang. Ini kayak kena kipas angin kering basah juga kalau kena AC mah kan air kondisioner kayak kulkas basah dia tuh. Kayak dingin campur air. Kalau kering ada orang itu cok cebok bisa itu maku ya butuh aja sekalian. Lagi ada lagi dan kentut malah gimana ini. Bahkan sekarang orang juga biogas itu malah dipakai memasak. Dari sapi kumpulin di kompor gas. Naam yusanu
ingkana fil mahalli mutobah. Benar itu semua makruh. Bahkan yusannu disunahkan minhu ya ingkana al mahallu mutobah, kalau kentut terus keluar ada basah-basah. Basah bah sunnah. Tapi nggak jelas basah ini apa. Kalau basah kotoran kan bau. Basah doang, basah apa itu? Nah, itu mama nasun sunnah. Jadi paham ya? Wajib cebok pertama najis, yang kedua ngotorin tempat keluar najis. Kalau basah, kalau kering kan ngotorin juga kalau kalau kering enggak. Kayak kita naik ke masjid nih, kaki kita kotor, maksudnya najis, ya. Bukan kotor banyak ini nah, bukan apa itu segala bukan, ya. Tapi najis. Tapi kalau kering sama kering, masalah. Yang jadi masalah kalau basah, kaki basah naik ke masjid, jadi nih, kakinya bersih nggak, atau sebaliknya kaki kita mah kering, cuma najis, dibersihin nggak basah. Juga harus dipel, sama aja. Paham? Ya, ini kan mohon maaf yang masalah toharoh itu sekarang yang saya lihat orang paling menggampangin. Ya, banyak di rumah-rumah itu. Ya mohon maaf, sholat, tapi nggak mikirin toharoh. Ya kan? Sholat, dari kamar mandi itu pakai sendok dulu. Bersih di situ, berak di situ, nggak pakai sendal duduk aja. Banyak kucing, punya anak kecil, teman ya punya anak kecil itu kan, dikit-dikit kencing, walaupun pakai pampers, ya anak kecil gimana sih? Ya, jadi perhatiin toharoh, suci. Ya kalau nggak suci sholatnya sah nggak? Nggak sah. Ya. Sampai saya pernah lihat dulu ya kayak cuci tangan biasa. Sampai sini doang nih, sampai sini doang ya. Sampai sini doang, sampai sini aja. Kalau nggak sampai sini kan gini ya, sampai sini. Ini kan sudah kan. Ini nggak sampai sini doang nih. Ini mau main air apa mau wudhu? Kan sudah mulai ditinggal-tinggal. Itu yang cara toha, cuci baju hati-hati, yang pakai mesin cuci campur aduk semua kan, baju anak kecil, baju kita ada banyak jenis, lalu dikit-dikit kencing, dikit-dikit berak, emang masih cuci. Ya, kalau yang api kan diganti, kalau pakai sarung, pakai celana kerja, celana sholat buat sholat. Jangan campur kencing itu, kerja itu, sholat juga. Bisa sih bisa kalau orangnya benar-benar apik mah. Cuma kan gak ada cara. Orang kencingnya berdiri, batu jegel cret, batu cret, udah bukan. Ya kan? Jadi happy katanya kayak orang tua. Ya, ada insting bro, kebebasan supaya ini kemauan kita jangan ada kan. Dehetin, tapi dehet dari perut, bukan dari sini. Bukan. Dehetnya perut. Neken. Jadi si kantong kemih neken, seret keluar. Sampai kata guna ya perut. Mohon maaf ya. Ini misalnya apa namanya? Ya biji bakar, beling siran. Apa? Peler lah udah. Kan di bawahnya tuh masih ada kulit kan sebelum dulur, ini biar paham, biar putas kencingnya maksudnya gitu. Habis dehem urut tuh, ini aja ya udah biar paham. Masa saya contoh? Nggak ada boleh kan? Diurut pelan-pelan, jangan kayak urut tukang urut, jangan rusak lah. Contoh rusak, jangan diurut seret ya sampai kalau pelingsirannya nggak usah diurut tuh mas sakit. Sampai terbatangnya. Jadi dari di bawah telur itu sampai biar tuntas maksudnya itu. Dan begitu berdiri nggak cernya.
Mestinya begini tuh. Sebenarnya begini tuh, bukan begini. Buka satu. Ya, paham ya? Jangan begini. Ya. Dokter juga udah ngeriset ya. Paling bagus kecil itu jongkok, bukan berdiri. Jadi itu kalau berdiri, kemarin itu ada klepnya. Kalau langsung kecincol, ntar lama-lama klepnya rusak. Klep. Tapi kalau jongkok, jadi si klepnya itu bukan duduk. Hanya saya bilang kalau orang ikut syariat jangan sehat. Sebab yang atur udah Allah yang bikin manusia. Ya. Ya, jadi syarat buat cebok itu yang pertama najis, yang kedua kalau ngotorin tempat keluar. Nah, gimana tuh? Ya kalau basah, kalau kering nggak wajib. Cuman barang yang kering ini yang susah saya bilang. Biasanya yang keluar itu basah. Kan manusia kan berapa persen air? 70% atau 80% air. Jangan pasti bang, keringetan aja. Panas sedikit aja basah. Kan? Serba basah. Ya. Kering aja udah keriput. Dehidrasi, lemes. Tinggal apa itu kan? Wa min ingkan al-mahallu rataban wa min nahwi ba'ratin aw dudatin jafadin, atau dari contoh keluar kotoran atau itu apa namanya cacing duda ya, tapi jafah kering keluar nih cacing tapi nah itu nggak apa-apa, cuman Khurujan minal khilaf kama afadahu Ibnu Hajar fi Fathul Bari. Wa yakunul istinja bima'in mutlaqin ya. Adanya cebok itu pakai air mutlak, bukan air soda. Air kopi, air teh, apa lagi? Apalagi? Kalau alkohol gimana? Najis. Alkoholnya aja najis. Paham ya? Nah, orang minum apa? Amer apa dah? Minum merah. Itu anggurnya aja udah najis. Paham? Kecuali alkohol yang dipakai uangnya. Jadi lagi kita bilang ada perbedaan. Beda alkoholnya itu. Kan? Nanti ada bahasanya. Wal wajibu fil istinja bihi isti'malu qadrin minhu, yang wajib ketika cebok ya isti'malu qadrin minhu, menggunakan secukupnya air. Beliau secukupnya bihaitsu yaghlibu ala dhannihi, sekiranya dia ada sangkaan di hatinya zawalun najasa. Kita cebok misalnya yang kecil, secukupnya aja, jangan ngomong satu toren. Ini halal. Ya, kira-kira nih batangan, nah masa acak-acak satu batangan kan ujungnya doang, ya kan? Ya ambil yang segayung, udah tuntas, aham deher ya. Dorong tuh najis, biar bersih dulu. Nah, habis itu cebok secukup. Nah, kalau misalnya kita waduh, praktiknya di sini kan sudah ada kan, kalau kita pakai sarung, ya namanya air, susah penjaganya lipat tuh. Apa? Betis, paha, siram bangun, siram pahanya, siram betis. Hanya rapi. Dia main oles-oles aja saya dulu.
dioles berantakan mana berbau pesing, ya kan? Yang paling pusing ya saya kalau melihat yang begitu. Kadang-kadang tempat istirahat masjidnya juga kadang-kadang lucu, ya di rest area kan kadang-kadang kencingnya itu berdiri, gimana? Ya kan? Dulu apa disediain tetap buat jog. Ya kalau kita di luar negeri mau wajar ya nggak pakai syariat. Ini di Islam di Indonesia masih ada yang berdiri. Ya. Yang ruwet lagi apa sih? Ini air yang kecil ini. Berlebihan nggak boleh, terlalu irit juga nggak boleh. Orang mukmin itu wakana baina zalika qawama, sedangkan ada punya duit yang pengen sate di 100.000 sate yang kemarin terlalu irit, dia cium aja asap, udah cukup, nggak usah beli. Ada lagi, ada 125 dia beli 200.000. Buat apa siapa yang mau makan? Jangan, secukupnya aja. Kita mau soto ya, ini soto kenyang, udah, jangan diambil semua. Soto iang, soto tangkang, jangan makan, udah secukupnya. Cebok pun begitu, secukupnya. Ya. Kalau buang air besar misalnya, udah diguyur, dia kotorannya udah di kelas, udah bersih, cebok. Nah, bener, kita kira-kira ini bokong, yang di bordir itu, udah bersih, udah nggak ada kotoran, kita pegang, cucuk, ya. Wa alamatuhu, cirinya itu cebok itu cukup. Duhurul khusyuna, gelasnya keset. Nah, kulit pegang tutup udah keset, nggak campur kotor. Kan kalau masih ada kotoran, mohon maaf kalau yang belakang basah, masih ada yang lembek-lembek gitu. Atau kalau air kencing ada basahnya be, nggak pegang kesetnya kulit. Kalau udah cebok keset, udah ini udah bersih. Kalau masih keluar lagi ya berasa kan? Wala yutlaku hina idin syamulyan, ya. Dan ketika udah cebok bersih, nggak diperintah nyium tangan. Bau kan? Masih bau kan? Ya, nggak itu nggak diperintah. Pokoknya udah ada keset, udah bentar. Masih iseng kan orang bau nggak? Tidak. Falau syammaha, kalau dia cium itu tangan atau bekas cebok, wa wajada raihatal thalib, ketemu baunya yang keluar kotoran tadi, bukan bau bersih. Nah, ya, minal mulaqin wa huwa dalilun ala najasatihi. Nah, kalau begini berarti masih ada najis. Nah, cuma saya ceritain ya. Ini masih bilang ada orang cebok pakai tangan kiri sama tangan kanan. Itu aneh ya, pernah karena terpaksa sakit tangan atau gimana. Kalau tangan kanan masih dicium aja baunya aneh. Kalau tangan kiri itu langsung hilang aja disebok cium apa. Allah alam ada apa di tangan kanan saya belum tahu. Kan sunnahnya pakai tangan kiri. Itu kalau pakai tangan kiri cebok itu kecil baunya nggak aja. Tapi kalau yang pegang tangan kanan atau ada kotoran kita ambil pakai tangan kanan ya. Kecil atau oleh hewan itu kalau pakai tangan kanan kecium aja baunya. Tahu saya bingung. Disabunin juga masih ada berasa bang. Beda sama tangan kiri nggak disabunin juga dia mah. Wala ini saya pengalaman ya, kenapa kita perlu tangan kiri? Walaupun di tangan kiri pakai jam tangan, pakai cincin, ya kan? Tangan buka, mungkin. Tapi buat saya, hobi kita, saya orang luar mah sama aja makan, ini aja. Ya, itu juga sunnah kan
kalau dicium itu contoh najis yang kecil, apa namanya dicuci? Nah, kalau emang dicuci udah pakai sabun, pakai sunlight, apalagi sekarang ya, udah dicuci masih bau juga, nah, cuman karena langsung, ya kalau udah dipotong tangannya jangan. Ya, kalau udah pakai sabun masihnya hilang juga itu nggak apa-apa. Ya, nah, biasanya pakai sabun udah nggak hilang biasanya ya. Sabunnya kurang, kena sunlight juga hilang. Keset lagi. Kayaknya sabun juga membantu bersih. Yang pengen lebih dosa lagi pakai tanah, bersih ya. Karena sudah meletak, lumpur, hilang, baunya di. Nah, jadi mana tadi? Yang pertama najis, yang kedua ngotorin tempat keluar. Nah, ngebersihinnya pakai air mutlak, ya. Air mutlak itu ya air bersih itu yang sumber dari langit, dari bumi, ya. Serah. Wa yajuzu ayyastanjiya as-sahsu bil ahjari faqat walau bila udri, ya. Boleh seseorang cebok bil ahjar pakai batu, faqat hanya itu. Jadi cuma pakai batu, nggak pakai air. Walau bila udri, walaupun nggak ada uzur, bukan di atas gunung susah air, bukan lagi musim kemarau, air banyak ini mah air bang, air banyak biasa. Pakai batu doang boleh nggak? Boleh. Tuh, wa in kana ala tarfil bahri, walaupun dia ada di ujung lautan, di pantai kencing air itu banyak kan, ujung. Pakai batu boleh nggak? Boleh. Hukumnya ya. Tapi wal ittisaru 'alal ma'i afdalu, meringkas pada air. Jadi alat suci itu dua. Nah, cebok. Pertama air yang paling utama, yang kedua batu, atau ntar yang ketiga ada yang seperti batu. Nah, kayak tisu kayak batu kan? Tergantung tisunya. Kalau tisu basah, bubar. Tisu kering juga akan nggak semua kasar kan? Ada yang tisu buat wajah. Jadi kalau mau kayak batu, itu tisunya yang kasar, terus dibikin keras, jangan selembar, dibikin dulu, biar kayak colek lah gitu. Paham? Jadi kasarnya itu ngilangin, jangan yang halus ya. Muter aja di situ kotor aja. Iya. Itu ngolikin sama. Ya, wa in kana ala tarfil bahri, walaupun di ujung lautan ya, di pantai itu boleh. Cuman wal ittisaru, kalau meringkas alal ma'i pakai air, afdalu, lebih utama minal ittisari alal hajar, daripada cuma pakai batu. Ini air ada, batu ada, lebih afdol air dibanding pakai batu. Wal jam'u bainahuma afdalu, yang paling bagus itu dijamu, digabungin batu dulu, habis itu pakai air, ya. Jadi alat sucinya itu pakai air mutlak, yang kedua pakai batu. Kita lihat di tengah ya. Walaupun di ujung lautan tadi pakai batu boleh. Kenapa kok boleh? Di annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hidayahnya. Karena kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'al istinja'a biha. Beliau itu pernah cebok pakai batu. Walaupun ada air, jadi ada keterangan jelas, ya.
Kenapa kok ngeringkes pakai air lebih utama daripada ngeringkes pakai batu? Li anal ma'a yuzilul aina. Kalau pakai air bekasnya hilang, bersih total. Kenapa air lebih utama? Kalau pakai air bersih total, ya. Wal athar bi khilafil ahjar, berbeda nanti kalau pakai batu. Kalau pakai batu, walaupun itu batu sebagus bagaimana, tetap ada bekasnya. Kita pernah mainin tanah kan dulu waktu kecil, ya. Kita gosok pakai ini, tetap aja ada bekas. Kalau pakai air, langsung cip, sunlight, terang, sunlight, dan apa namanya cuma digosok pakai batu, masih ngebekas, ya. Banyak tangannya lu, bahkan jadi wajib itu fi kubulai muskilin, ya. Di kubulnya orang yang muskil, orang yang punya dua alat kelamin, batangan ada, bolong juga di. Ya, itu namanya bunsa muskil, ya, perempuan wadu yang berwajah. Wa fi saqabatin muntafihatin atau munfatahatin, ya. Dan juga di bolongan yang kebuka, alhamdulillah, ya, ada orang ketutup kemaluannya, bikin lubang baru. Ya. Itu jadi wajib pakai wa baulul aklaf idza wasala lil jildah, ya, atau kencingnya orang yang masih punya kuluk belum disunat, nggak bisa tuh pakai batu, dulu pakai air, ya. Kalau pakai batu yang colek doang tuh mah kulitnya, masuk depannya, ya. Wa baulul sayyibin aw bikrin, ya, atau kencingnya sayyib, apa namanya, janda, au bikrin atau perempuan, tapi wasola sampai itu air kencing 5 dekalin zakar, ke tempat masuknya mohon maaf ya biar jelas. Jadi kemaluan perempuan itu lubangnya ada 2, ada lubang kencing, ada lubang masuknya kalau udah kawin pasti paham lah, yang mungkin salah masuk, ya. Itu kalau kencing kena madkhalul zakar, ya, kencing netes ke tempat masuknya zakar, itu tempat keluarnya anak, itu kudu kena air, kudu pakai air. Makanya kalau maaf ya, ini biar paham, saya bukan jorok. Kalau jongkok itu, ya, kalau di bahasa fikih, kalau kebuka, kalau perawan atau kalau janda bolong itu kelihatan dibuka, itu kudu dibasuh. Kalau masih perawan kan tutup. Waduh, ya serius banget. Ya, kalau udah tayyib, udah bolong, itu si air kencing kena kepada kalau dakar, itu kudu kesiram air. Jangan lubang kencingnya doang, tapi lubang dua-duanya. Paham ya? Jadi, supaya bersih itu air kencing. Yakinan, harus yakin sudah bersih, ya. Wal jam'u bainahuma afdalu, ya. Kalau digabung pakai batu, ya, pakai air, ya, itu afdalu, paling utama. Minal isari alal ma'i, ya, daripada ngeringkes pakai air. Sawa'un istiqalikal baul wal ba'id alal ba'id, ya. Jadi baik itu buang air kecil atau buang air besar. Ya, jadi yang paling utama itu digabungin. Itu kalau digabungin nyalahin sama yang pakai air doang. Ini secara hukumnya kan kalau pikiran kita ya ribet amat, ya kan?
Ih aman. Kami ajarnya begitu, nggak ada istilah ribet. Bersihin dulu pakai batu. Ya, kalau ntar ada waktu amalin. Cari batunya, udah susah cari batunya. Ada kalau ada bangunan doang. Ya kan, dulu makan batu banyak. Kalau di kampung masih banyak tuh. Pinggir jalan batu mulu, dikali batu. Jakarta susah cari batu, ini material doang. Ya kan, ada juga puing. Bukan batu, puing awas ya. Kalau punya bisa sakit. Batu, ya, bukan puing, awas sih. Pakai puing boleh kali. Puing mah campuran, ada semen, ada batu, ada pasir, luwet kayak gitu. Batu ini turunnya, bukan puing atau cocoran, nah, ada. Sekarang ada coet dan dicor kan, coet, mau ngambil, kan dari batu tadi. Semen. Jadi habis ngambil bawa semen. Fayuqaddamu al-hajaru wujuban. Kalau mau digabung batu sama air, yuqaddam al-hajar, batu diduluin. Wujuban hukumnya wajib. Dia jetaniba masan najasah, ya, supaya menjauhi nentuh najis. Bizawali ainiha bil hajar, ya, supaya karena hilang ainnya dari yang najisnya bil hajar. Wa min sama hasala aslu sunnah kuna bin najas, ya, dari ini semua maka hasil aslu sunnah. Jadi Nabi itu ngerjain pakai batu juga, pakai air juga. Cuma saya bilang ribet sekarang mah, ya, dari batunya aja susah. Tapi saya bilang kan kalau suatu saat ini amalin dengan ucapan Imam Nawawi itu, ilmu walaupun satu kali pernah diamalin itu udah dianggap amil orang yang pernah ngamalin ilmu. Kita belajar misalnya Yaumul Isnin, Kamis, minimal seumur hidup pernah sekali. Belajar sholat tahajud, minimal seumur hidup pernah sekali. Ya, jadi udah dianggap orang yang ngamalin ilmu. Kalau nggak sama sekali, pernah berarti. Sholat witir, boleh cuma pas puasa. Ya kan? Sholat apa lagi? Sholat tasbih. Pernah belum? Pernah nggak? Sholat tasbih. Diri tasbih, Fatihah tasbih, rukuk tasbih itu amalin walaupun sekarang. Sholat apa lagi? Istikharah. Kalau para ahli sufi setiap hari istikharah. Istikharah itu apa? Milih dari Allah besok saya mau kerjain apa yang bagus. Jangan milih sendiri. Kalau orang-orang itu istikharah tiap hari. Ya. Apalagi sholat witir yang nggak pernah ditinggal itu sholat tawabi. Apa namanya? Sholat apa? Qabliyah bang? Ya, awabin, sholat tobat. Apa tuh? 6 rakaat atau 4 rakaat? Ini pahalanya gede banget ya, habis maghrib. Pahalanya gede banget. Kerjain awabin habis maghrib. Ya. Jadi habis subuh jangan tidur. Terserah mau ngapain kayak syukur gini dah, syukur gini. Ada udah terbit kalian dah tidur nggak apa-apa. Begitu kena matahari tuh ya, nah gitu. Teman saya begitu ya, dia musuhan sama matahari. Terus bisa ya, begini melek. Kalau malam melek, seperti nggak bisa tidur kalau malam. Begitu kena matahari terus makan pecel, langsung teler. Banyak matahari musuhan. Kamarnya ditutup langsung seret. Nongol siang sore. Melek lagi. Ada orang seperti ya. Jangan aneh. Bisa malam. Jaya tahu tuh ya. Kalau tidur goyang kan, alias dan alias malam kan tidur. Dan pagi-pagi kan
tidak sekolah tenang-tenang yang kemudian gitu. Wa min sama hasala aslu sunnahun nabi nabi wa biduni salas ma'al inqa fihi ya. Dan apa namanya dengan kurang dari 3 ma'al inqa fihi kesertaan bersih dalam apa namanya cebok pakai batu apa pakai air. Wadalilu afdoliyatul jam'i ini dalilnya ya. Afdolnya ngumpulin antara cebok pakai air sama pakai batu. Ma waroda annahu lamma nazala qauluhu ta'ala fihi ada Qur'annya. Apa itu ayatnya? Rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Ada ayat turun rijalun para laki-laki yuhibbuna yang semuanya cinta itu laki-laki ayyatahharu untuk toharoh bersuci. Ini ayat turun ke siapa? Fi haqqi ahli Quba. Itu ayat ceritain orang Quba. Kan masjid yang pertama dibangun sama Nabi di Quba, masjid Quba. Sebelum Nabawi Quba dulu. Masya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berjalan ke siapa? Ilaihim, kepada ahli Quba tadi. Fajalasa indahum, lalu Nabi duduk di hadapan mereka. Tsumma qala, lalu Nabi berkata, ya ma'syaral ansar, wahai golongan ansar, innallaha, sesungguhnya Allah qad asna, telah memuji Allah alaikum, kepada kalian semua. Faman ladzi tasna'un, apa yang kalian kerjakan? Ini kok ada turun ayat kata Allah, Allah senang sama laki-laki yang suka suci. Paham ayat ini ya? Berarti kalau kita bersuci Allah senang kan? Kalau ayat lain innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta sama yang mutatahhir, orang yang suka suci. Berarti yang lain suka suci, walaupun pakai baju mewah, mobil mewah, duit banyak, bini cakep, ya, tapi nggak cebok. Ya, tapi itu bukan jaminan dicintai Allah. Ada santri mana budigen, ya, baju berantakan, tapi cebok rapi. Ya, itu disenengin sama Allah. Maksud saya, dunia bukan jadi patok, tapi akhlak kelakuannya. Kalau senang bebersih, walaupun dia pakai parfum, wangi, sekali lewat semuanya nyium, tapi nggak cebok, wah, kencing dioles. Itu Allah nggak senang. Syukur-syukur cebok pakai minyak wangi, gitu ya, mantap. Ya, paham? Kata Rasulullah, ya ma'syaral ansar, qad asna ilaikum, wahai orang Ansar, Allah telah memuji kalian. Fama alladzi tasna'un, apa yang kamu kerjakan? Indal wudu'i, ketika wudu, wa indal ghaiti, dan ketika buang air besar. Jadi ditanya, ini ayat kok nyebut-nyebut muji-muji orang Kuba. Emang kalian kalau lagi suci ngapain sih? Kalau lagi wudu ngapain? Kalau lagi buang air ngapain? Kata Kanjeng kata Kanjeng Nabi, aku tidak tahu. Nanya, biar paham? Biar paham kita. Ya. Faqalu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka semua menjawab, wahai kekasih Allah, natba'ul ghaitil ahjar, summa natba'ul ahjar al-ma'. Kami itu kalau lagi buang air pakai batu dulu ceboknya,
Setelah pakai batu baru pakai air. Paham ini ayat? Kalau kita pengen masuk ke ayat itu amalin. Paham? Kalau kita pengen kesebut rijalun yuhibbunallaha ayyatahharu amalin, berarti kita masuk ke sini. Ayo kita baca selawat. Ingat aja saya itu ikut perintah Allah apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina. Jadi kita masuk ke ayat ini. Paham? Wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi baca itu ayat. Rijalun yuhibbuna ayyatahharu, para laki-laki yang demen bersuci. Ujung ayatnya, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah cinta sama orang yang bersuci. Apa itu cinta? Ayardo, dapat ridho Allah. Kalau Allah dari ridho bagaimana? Surga Allah dapat, berarti diakui jadi hamba gara-gara cebok. Ya, jangan ngeremehin sama cebok saya bilang. Allah ridho. Nah ini gua seneng sama yang bersih. Nah ini hamba yang paling bersih. Ya Allah. Paham ya? Ini walaupun agak offset gak apa-apa ya. Terus ini mohon maaf. Pasti dia paham. Ya mudah-mudahan apapun yang kita pelajari jadi ilmu manfaat yang bikin Allah ridho. Suatu saat kita pulang nggak? Pulang nggak? Pulang. Ingat ayat alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Suatu saat saya ketemu Allah. Saya pengen radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho sama kita juga ridho sama itu semua ada dari kalimat ya Rabbah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i. Nah itu tadi tungguin itu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya sampai dewa ngambil. Wahai jiwa, itu kan ayat Quran. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hatinya udah tenang. Kenapa tenang? Ridho sama Allah. Ridho sama Allah apa? Apapun keputusan Allah saya ridho. Dan begitulah. Irji'i, ayo pulang. Ayo pulang. Bukan di sini tempatnya. Ila rabbiki radiyah. Allah ini mardiyah. Ya, semuanya nyambung. Berarti kebahagiaan akhirat dunia pun juga buat orang-orang yang takut sama Allah. Takut sama Allah bukan lari, tapi ngejalanin perintah. Mulai dari cebok. Ya. Rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya, jadi jangan suka ngeremehin amal. Bisa jadi amal yang itu jadi sebab ridho. Sebaliknya maksiat juga jangan suka diremeh. Maksiat kecil juga bisa jadi ghadabnya marah. Ada pengamatan tasawuf kesimpulan, sebesar atau sekecil apapun nikmat syukuri, sekecil apapun dosa tobat. Jangan suka ngeremehin.